ketika dia berkarakter di dalam kehidupan keislaman, keimanan, di dalam kehidupannya, mereka itu adalah orang yang senantiasa mengaktifasi pikiran mereka. Jadi mereka betul-betul mempergunakan pikiran mereka pada sesuatu yang sifatnya itu membangun produktivitas dalam kehidupan mereka. Pikiran mereka diasah pada sesuatu yang bisa menjadikan kualitas dalam kehidupan mereka. Ingat ya, pikiran itu sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita. Salah satu perkara yang paling berharga dalam kehidupan kita itu adalah pikiran kita. Makanya sampai orang-orang yang telah melewati asam garam kehidupan sering berkata, hati-hati dengan pikiranmu. Karena sesungguhnya pikiranmu itu akan mencerminkan bagaimana kualitas kehidupanmu. Makanya disinilah kita mendapati di dalam karakter keislaman, di dalam karakter hebatnya seseorang di dalam kehidupan itu, dia mengaktifasi pikirannya. Dan dia mempergunakan pikirannya itu betul-betul di dalam sesuatu yang betul-betul produktif. Dan dia pelit terhadap pikirannya. Ketika dia betul-betul pelit, dia tidak menggunakan pikiran itu kecuali pada perkara yang dia pastikan pada perkara itu ada kebaikan. Jadi dia tidak jadikan pikiran itu menjadi sesuatu yang sifatnya murahan, apalagi menjadi tong sampah. Menerima setiap informasi gitu, walaupun informasi itu recehan, yang sebenarnya dia tidak layak untuk memikirkan pikiran itu. Orang yang kemudian mereka itu memiliki sebuah kekuatan karakter, mereka bukan hanya menjadi orang yang memperhatikan waktu, sampai setiap informasi yang akan dia baca, yang akan dia terima, dia betul-betul memilih. Dan dia tidak jadikan bahwasanya pikirannya itu menjadi tong sampah untuk menerima semua informasi, walaupun informasi yang dia terima itu tidak membawa apapun manfaat dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Karena pikiran itu adalah sesuatu yang mahal. Pikiran itu sesuatu yang paling berharga, itu pikiran kita. Makanya perhatikan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu mengatakan bahwasanya aslur rajul akluhu wa hasabuhu dinuhu wa mura'atuhu khuluquhu. Maka sesungguhnya Umar bin Khattab itu mengatakan di dalam salah satu quote emasnya Umar bin Khattab, beliau mengatakan bahwasanya manusia itu menjadi terhormat karena akal berpikirnya dia. Karena akal berpikirnya dia itu menjadi dia terhormat. Kemudian kehormatannya terletak bagaimana dia menjalankan agama. Ketika dia taat kepada Allah, itu kehormatan dia. Dia taat, dia meninggalkan larangan, maka akan menimbulkan izzah, akan menimbulkan kehormatan pada dirinya yang tidak perlu dibuat-buat. Kehormatan dan izzah itu dia peroleh dari rangkaian ketaatan ketika dia menjalankan agama. Kemudian Umar bin Khattab berkata, kemudian wa muru'atuhu khuluquhu, dan kemudian kewibawaan itu tergantung kepada akhlaknya. Maka kemudian disinilah kita mendapati bahwasanya ada 3 pokok penting dalam kehidupan seorang muslim ketika kita menyoroti, menjadikan perkataan Umar bin Khattab spotlight. Umar bin Khattab itu mengatakan bahwasanya manusia itu terletak dalam 3 hal: akalnya, agamanya, dan akhlaknya. Karena pada dasarnya Islam itu ini. Bagaimana kemudian kita, pikiran kita. Yang kedua adalah bagaimana kita di dalam komitmen kita menjalankan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Dan yang ketiga adalah akhlak. Yang kemudian kita akhirnya dapati, inilah 3 perkara. Bagaimana komitmen kamu terhadap agamamu, bagaimana kamu berupaya di dalam akhlak kamu, dan bagaimana kita menjaga sesuatu yang menjadi asal muasal kehidupan manusia dengan kehormatannya itu adalah terletak pada akalnya, pada pikirannya, dan menjadikan akhirnya kita paham pikiran itu sesuatu yang sifatnya mahal. Makanya kemudian di dalam karakter orang yang betul-betul hebat itu apa? Mereka membangun aktivasi pikiran mereka betul, dan mereka menempatkan posisi pikiran mereka itu menjadi sesuatu yang tidak sembarangan ketika mereka memberikan treatment dan maintenance kepada akal berpikir mereka. Makanya Masya Allah ya, kalau kemudian kita bedah lagi, apa yang kemudian kita ambilkan contoh dari para ulama itu? Para ulama itu, mereka itu memberikan treatment kepada pikiran mereka itu dengan luar biasa. Kalau saya membaca dalam beberapa referensi, yang pertama, para ulama itu adalah orang yang paling selektif untuk memilih informasi. Mana yang perlu untuk diketahui, mana yang perlu untuk diselami, dan mana yang tidak perlu diketahui dan tidak perlu untuk dimengerti.
Ya, karena tidak setiap informasi itu perlu kita ketahui. Sebagaimana kata Imam Qurtubi itu memiliki sebuah quote yang bagus, ilmuhu la yanfa wa jahluhu la yadur. Bahkan dalam ilmu saja ada yang kategorinya itu kamu mengetahui tidak terlalu bermanfaat, kamu tidak ngerti juga tidak membahayakan kamu. Jadi orang ketika mereka berkarakter hebat itu tidak menjadikan mereka itu akhirnya apa? Menganggap semua informasi harus dia ketahui, dan ketika dia tidak tahu dia merasa bahwasanya itu membahayakan dirinya. Enggak. Tidak setiap apa yang berseliweran di sekitar kita. Terlebih lagi ketika kita hari ini mendapatkan informasi yang begitu cepat, sifatnya real time gitu ya. Tidak semua informasi itu perlu kita ketahui, dan tidak setiap isu harus kita mengerti. Tidak setiap yang trending kita harus paham, dan tidak setiap yang viral itu kemudian kita harus paham, kita harus mengerti. Kenapa? Karena sesungguhnya orang harus berupaya bagaimana dalam kehidupan mereka itu mereka betul-betul menjaga betul pikiran mereka, sehingga ketika dia disodori dengan berbagai macam hal keimanan di dalam hatinya, ya akhirnya ngikutin dan akhirnya menjadi liar. Karena pikiran itu kalau sudah liar, nah bisa kemana-mana, dan akhirnya menyebabkan dia menolak ayat, dia bisa menolak hadis. Karena apa? Karena apa yang dia pikir lebih baik daripada apa yang dia jumpai di dalam kitabullah dan hadis. Ya, makanya hari ini kan kita menjumpai, ya hari ini kita betul-betul menjumpai itu banyak betul orang-orang yang ngomong dengan pikiran dia. Kalau menurut pikiran saya sih begini, kalau menurut saya itu begini. Dan itu adalah produk dari derasnya informasi yang terus dijadikan sebagai sesuatu yang dipikir, dan kita menjadikan pikiran kita sebagaimana layaknya sampah. Ada perintah untuk berzikir, karena berzikir itu mengaktifasi pikiran supaya kita tidak kosong pikiran kita. Ya, pikiran kita tidak boleh kosong, karena pikiran itu dalam beberapa sisi, pikiran itu sebagaimana elektronik, barang elektronik. Ya, jadi pikiran dan barang elektronik itu hampir sama. Kalau kita punya barang elektronik nggak kita pakai, bukannya tambah awet tapi cepat rusak. Ya, contoh nih, rumah saya beberapa waktu yang lalu, kita punya printer, qadarullah pada waktu awal-awal tahun karena banyak sekali yang harus diprint, ya diprint. Setelah itu lama kita tidak ngeprint. Ketika pertama kali dipakai lagi setelah beberapa bulan tidak dipakai, pertama kali ketika ngeprint, ya gambarnya rusak, warnanya pecah, dan ternyata juga kemudian ada error. Mungkin elektriknya juga elektriknya rusak karena lama nggak dipakai. Sama, bahwasanya pikiran itu sama dengan barang elektronik. Kalau tidak dipakai, ya dia akan kemudian rusak dia. Makanya di dalam Islam itu kenapa ada perintah menghafalkan Quran, untuk mengaktifasi dan menajamkan pikiran. Saya itu Masya Allah ya, saya ini dulu dari kecil ada kebiasaan bapak saya yang dulu beliau sampaikan kepada saya, walaupun saya nggak istiqomah melakukan, tapi saya masih ingat ketika waktu SD bapak saya itu menyampaikan begini, nak, kalau kamu pingin kuat hafalanmu, pingin kuat pikiranmu, sebelum kamu tidur, kamu ingat kembali apa yang kamu lakukan dari semenjak bangun tidur sampai mau tidur. Jadi misalkan hari ini hari Jumat, tanggal 21. Maka nanti malam kalau tidur, saya pikir tadi pagi subuh ngapain, begini, begini, terus sampai satu hari kamu ingat aktivitas yang kamu lakukan. Kalau kamu sudah terbiasa satu hari, tambah 2 hari, maka kemudian setelah 2 hari gitu, apa sih yang kamu pikirkan kemarin itu hari apa sih? Oh, kemarin hari Kamis. Apa sih yang kita pikirkan hari Kamis itu? Kalau kamu sudah bisa 2 hari, tambah 3 hari, tambah 4 hari, tambah 5 hari, pikiranmu akan encer, akalmu akan terasah kalau kamu bisa melakukan itu. Lepas dari apa yang beliau sampaikan bapak saya, ternyata di sini kita mendapati bahwasanya termasuk aktivasi orang muslim yang hebat itu apa?
memang tidak boleh membiarkan pikirannya itu melamun, tidak terasah, tapi betul-betul diasah setiap waktunya. Dia selektif ketika dia menerima informasi. Yang kedua, dia asah. Dia tidak biarkan pikirannya itu berhenti. Fa'idha faragta fansab, kalau dia sudah selesai terhadap satu hal, dia berpindah kepada hal yang lainnya, diasah terus.